Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang aplikasi Guru BK Konselor. Nah, pada bagian 8 ini, ya, di video bagian ke-8 ini, kita akan mengidentifikasi permasalahan siswa itu baik secara klasikal maupun secara individual. Mengapa ini kami desain, ya, sehingga aplikasi ini memang benar kami anggap benar-benar dibutuhkan oleh guru BK. Pertama, masih banyak dan itu memang yang kita lakukan di lapangan, bahwasanya ada beberapa sekolah yang masih menerapkan Permendikbud nomor 111 2014. Ada juga yang sudah menggunakan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 berkenaan dengan beban kerja guru BK. Dan kalau saya lihat, ya, baik itu yang 111 2014 maupun yang 15 2018 itu guru BK masih diberikan beban peserta didik yang cukup banyak, ya. Masih di rentang 150-an sampai 200, ya. Nah, sehingga kami berpikir bahwasanya guru BK ini benar-benar harus dibantu dari segi mengidentifikasi permasalahan ini sebenarnya. Nah, kalau ditanya atau kita berbicara apakah bisa guru BK melaksanakannya, tentu saja jawabannya bisa. Toh selama ini guru BK dengan peraturan yang mengampu atau mengasuh siswa sebanyak itu, guru BK bisa menjalaninya. Tapi ketika pertanyaannya berlanjut, apakah layanan yang diberikan itu maksimal, itu yang menjadi masalah saat ini, ya. Paling dari 160, ya, 160 siswa itu yang dihitung 24 jam itu, mungkin belum tentu setengahnya kita mampu memberikan layanan secara maksimal. Nah, jadi teman-teman, di aplikasi ini, di Guru BK Konselor ini, teman-teman yang jumlah siswanya ratusan, bahkan yang mencapai ribuan, teman-teman akan sangat mudah mengidentifikasi permasalahan siswa itu, baik secara kelas, kemudian teman-teman petakan secara individu. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana aplikasi ini bekerja untuk membantu teman-teman dalam mengidentifikasi masalah peserta didik kita, ya, yang jumlahnya sangat banyak itu. Pertama, akses, ya, gurubkkonselor.com. Kemudian silakan login di akses guru, ya. Nah, ketika login, teman-teman akan tampil di halaman dashboard seperti ini. Nah, ini sudah saya isi nama sekolah, kelas, ya. Di video saya sebelumnya juga sudah. Nah, di sini, ya, bagi teman-teman yang sudah berada di tahap ini, di tahap membuat kelas dan akan mengidentifikasi permasalahan siswanya, teman-teman silahkan pilih salah satu kelas, ya, ataupun semuanya mau teman-teman coba juga bisa. Nah, sekarang saya mau coba isi di kelas 10 IPA 1. Saya klik. Nah, di sini ada 4 siswa. Ada Erik, ada Windy, ada Hilman, dan ada Nathan, teman-teman. Nah, keempat siswa ini akan saya isi secara manual di sini, ya. Saya beranggapan saya pun sebagai seorang siswa yang diperintahkan oleh guru BK untuk mengisi angket di aplikasi Guru BK Konselor ini. Nah, jadi saya mencontohkan saya sebagai siswa, silahkan akses Guru BK Konselor dan akses kuesioner IMU-PD, ya. Nah, di sini kita masukkan email kita jadi Erik dulu, erik@gmail, ya, erik@gmail.com, validasi. Oke, di sini terdata Erik kelas 10 IPA 1, ini angket diperuntukkan untuk anak kelas 10, kelas 10, ya. Oke, ini saya isi random saja. Cepat saja teman-teman, ya. Nah, jadi ketika teman-teman memerintahkan atau menyampaikan kepada anak kita untuk mengisi angket, misalnya di 1 jam itu kita beri durasi satu siswa silahkan mengisi kurang lebih 20 menit, ya, seperti itu. Silahkan dijawab dengan benar dan sesuai dengan keadaannya. Ini masalah lain sebenarnya
saya merasa terganggu dengan teman yang bernama Andika misalnya. Submit. Jawaban berhasil disimpan. Kemudian kita menjadi siswa lagi. Ya, tadi Erik, kemudian Windy. Kita jadi windy@gmail.com. Ya, ini saya mencontohkan kita sebagai siswa ya. Oke, random saja jawabannya. Semuanya lah kita isi. Oke, teman-teman. Saya masih sulit beradaptasi di lingkungan ini. Submit. Submit. Oh, harap isi semua pertanyaan ya. Berarti masih ada yang terlewatkan. Oke. Kemudian kita menjadi siapa lagi? Windy Hilman @gmail. Oke. Dan angket ini tidak akan tertukar dengan kelas lain ya, misalnya kelas 11 ya teman-teman. Karena data yang dimasukkan oleh siswa itu data unik. Makanya kami di sini meminta email agar data yang dimasukkan itu walaupun nama siswanya sama, misalnya ada nama Naila di kelas 10 dan ada Naila juga di kelas 11, emailnya pasti berbeda. Makanya kode uniknya yang kami buat adalah email, teman-teman. Karena kalau email tidak mungkin sama. Dan pastikan email yang diberikan oleh siswa itu adalah email yang aktif ya. Oke, sudah selesai. Kita kemudian jadi Nathan. Ya, Nathan. Oke, terdaftar Nathan. Nah, siswa yang belum terdaftar di kelas, dia tidak akan bisa mengisi angket, teman-teman. Ya. Siswa yang belum terdaftar, dia tidak akan bisa mengisi angket. Makanya, ketika di video bagian berapa itu ya, saya ada mendemonstrasikan bagaimana cara membuat kelas dan memastikan siswa kita itu masuk semua ke dalam kelas tersebut ya. Oke, submit. Oke, jawaban berhasil disimpan. Nah, ini tinggal kita refresh, teman-teman. Nah, ketika kita refresh, tanggal kuesioner yang tadinya belum mengisi kuesioner sekarang sudah berubah. Sudah berubah bahwasanya siswa sudah mengisi ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya siswa kita sudah mengisi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Nah, jadi teman-teman, ketika kita memberikan instrumen kepada siswa ya, kita meminta siswa untuk mengisi instrumen, misalnya nih di Senin pagi kita minta jam sekitar 1 jam seperti itu, 1 jam pelajaran. Nah, kita tinggal bagikan link kepada siswa dan kita minta siswa menjawab dengan benar-benar sesuai dengan keadaannya. Sehingga hasil yang kita dapat itu adalah data real seperti apa yang mereka rasakan seperti itu. Nah, kemudian misalnya nih di 1 jam pelajaran itu yang mengisi itu sekitar 500 siswa atau 1000 siswa atau 2000 siswa, maka datanya akan masuk hari itu juga dan kita mampu dengan cepat mengidentifikasi permasalahan anak-anak kita. Kalau saya tadi mencontohkan 4 siswa ya. Nah, kemudian kita klik profil kelas di sini teman-teman ya. Profil kelas.
Karena angket yang kita minta tadi kelas 10, kita buka kelas 10. Tadi kelas 10 1. Oke, kelas 10 1 kita unduh dokumen. Kita klik 10 IPA 1. Ya, kita ambil. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini kita mampu mengidentifikasi siswa itu secara klasikal ya. Nah, di kelas masing-masing. Ini inisial namanya, ada E, ada W, ada H, ada N. Ini inisial nama anak-anak kita tadi. Nah, di sini kita bisa melihat total persentase masalah yang mereka klik seperti itu. Nah, kemudian kategorinya kita bisa melihat ada yang tidak segera, ada kurang segera, dan mungkin nanti ketika siswa kita menjawab, ada yang sangat segera berdasarkan persentase yang di sini. Di sini merupakan keterangan skalanya. Nah, ini sangat segera, dan segera, kurang segera, dan tidak segera. Nah, teman-teman, ya, di sini kita bisa melihat bahwasanya ketika ada anak kita, ya, ketika dia melihat di sini, kita melihat nih, misalnya nih, dari kelas 10 IPA 1 ini terdapat 50 siswa. Ketika mereka mengisi, isian data anak itu akan terangkum semuanya di sini, teman-teman. Ya, 50 siswa tadi akan masuk. Termasuklah kalau siswanya 500 atau 1000 di kelas 10 IPA 1, maka datanya akan masuk seperti itu. Nah, kita dengan mudah memetakan kategori nih. Oh, misalnya si tadi siapa namanya ya? Tadi kelas misalnya. Kelas 10 1. Erik ya. Nah, kita lihat Erik. Oh, Erik tidak segera. Jadi, karena tidak segera, mungkin belum menjadi prioritas kita untuk dijadikan konseling individu atau kita panggil. Kalau sudah masuk ke kategori sangat segera, artinya itu harus kita prioritaskan untuk dilakukan konseling individu, bertemu dengan guru BK. Nah, sehingga ketika siswa mengisi angket, ya, kita akan langsung bertemu dengan permasalahan anak-anak itu. Kemudian, teman-teman, nah, ketika kita mengetahui nih, oh, misalnya anggaplah yang paling berat ini si 46 ini ya, 46%. Si H, Hilman tadi ya. Kita ingin melihat Hilman ini secara individu. Kita klik profil di pojok di kiri ini, teman-teman. Kemudian kita lihat Hilman. Ini Hilman ya. Kita unduh dokumen Hilman. Kita lihat. Nah, ini isian dari butir masalah Hilman. Nah, ini merupakan nomor item dari bidang yang dipilih oleh Hilman. Ada nomor item 1, 2, 9, 24, dan 29. Nah, untuk mengetahui ya butir atau bunyi butir nomor 1 ini apa, nomor 2 ini apa, ya, nomor 9 ini apa, kita bisa melihat nanti di bagian RPL. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman melihat terlebih dahulu. Di sini ada diagnosa nih. Berdasarkan hasil instrumen, menunjukkan bahwasanya persentase masalah peserta didik 46,62%, yang menunjukkan bahwasanya peserta didik membutuhkan layanan bimbingan konseling pada kategori kurang segera ya. Nah, kemudian di sini ya, berdasarkan hasil diagnosa di atas, maka disarankan untuk menghubungi guru BK untuk mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini ada analisis masalah utama. Analisis masalah utama ini didapat dari mana? Didapat dari jawaban yang anak-anak kita jawab dari kategori yang sangat berat seperti itu. Misal nih, saya menganggap tidak perlu beradaptasi di lingkungan sekolah. Artinya, ketika anak kita menganggap tidak perlu beradaptasi di lingkungan sekolah baru ini kan menjadi problem yang akan datang seperti itu, teman-teman. Ya, sehingga perlu kita atasi seperti itu. Nah, kemudian di sini banyak lagi butir-butir lainnya. Ya, saya belum mempelajari cara menyusun perencanaan karir yang benar. Saya menganggap tidak perlu menjalin persahabatan dengan teman yang berbeda latar budaya. Saya mengalami kesulitan jika harus belajar dengan teman yang berbeda latar budaya maupun agama. Saya menganggap tidak perlu untuk mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga. Nah, ini butir-butir utama yang perlu kita konfirmasi kepada anak-anak kita. Apa yang terjadi sebenarnya kepada mereka. Sehingga ketika kita mendapatkan data per kelas, kemudian kita lihat datanya secara individu,
kita memiliki bekal teman-teman ya, bahwasanya oh anak ini perlu kita berikan layanan seperti ini, layanan segera, layanan tidak segera, seperti itu. Nah, kemudian masalah lain, saya ingin sekali loh Pak curhat dengan Bapak katanya ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada langsung nama guru BK ya, langsung otomatis ketika teman-teman mengisi database. Oke, di sini juga nama sekolahnya dan inisial. Jadi kita pertama kita mendapatkan data secara kelas ya, kita mendapatkan data global nih 50 siswa. Kemudian kita lihat kategori segera siapa, kurang segera siapa, tidak segera siapa. Kemudian kita cari datanya secara individu, kita dapatlah ini individu. Nah, sehingga meskipun jumlah siswa kita sangat besar teman-teman, guru BK memiliki data dan bisa membuat jadwal konseling ya, misalnya yang menjawab segera itu berjumlah 20 orang. Berarti misalnya satu hari kita akan melaksanakan konseling individual itu misalnya 3 atau 4, sehingga terstrukturlah rencana kegiatan layanan kita setiap hari seperti itu, dibuatkan jadwal. Nah, jadi teman-teman, semoga aplikasi ini benar-benar membantu teman-teman dan menjawab permasalahan yang ada di lapangan saat ini ya, dengan jumlah siswa yang sangat banyak ya. Kita membutuhkan tools di dalam menghadapi permasalahan ini. Sekarang era digital, kita manfaatkan teknologi yang ada di lingkungan kita, sehingga memang benar-benar mempermudah kinerja kita atau mempermudah kerja kita sebagai konselor yang ada di sekolah. Teman-teman, permasalahan kesehatan mental saat ini begitu banyak ya, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab kita di sekolah karena kita merupakan konselor sekolah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifasi dan bersama-sama untuk membangun, mengembangkan aplikasi ini. Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi, pilihan ada di teman-teman ya, kami tidak ada pemaksaan. Silahkan simak video-video kami mulai dari video 1 sampai ke video 8 ini ya. Apakah aplikasi ini benar-benar membantu dan apakah teman-teman akan butuh dengan aplikasi ini. Itu semuanya pada teman-teman. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kami kembangkan ini. Semoga membantu kinerja guru BK yang ada di sekolah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru BK Konselor.